Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak di Razaker. Dan di video kali ini sesuai dengan janji akan melanjutkan untuk series konsep keuangan syariah. Sebelumnya jika suara saya agak bindeng, saya agak lagi ada flu ya. Dan ini juga mudah-mudahan nggak seberisik kemarin ya noise untuk di belakangnya. Jadi di sini karena kita mulai membahas tentang konsep keuangan syariah, alangkah baiknya kita berbicara tentang sejarahnya dulu teman-teman. Tapi sejarah yang ingin dibahas itu bukan sejarah yang berdasarkan hadis atau Quran, tapi sejarah didirikannya bank syariah pertama di dunia. Jadi bank syariah pertama di dunia itu dinamakan Midgamer Bank. Itu dibangun di Mesir sekitar tahun 1960-an. Jadi bank ini itu dibangun di sepanjang delta Sungai Nil dan atas binaan Profesor Dr. Ahmad Najjar dan hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil. Nah, ini adalah tercatat menjadi bank syariah pertama di dunia dikarenakan memang konsep sistem perbankannya yang sangat berbeda dengan perbankan konvensional yang sudah ada di Mesir saat itu. Jadi memang ini menjadi pencetus untuk perekonomian syariah pertama di dunia. Setelah ini akhirnya sekitar 18 negara itu membuat konferensi gitu, pertemuan untuk mendirikan yang dinamakan dengan Islamic Development Bank. Lebih tepatnya pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara organisasi konferensi Islam. Itu 18 negara tadi di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Dan di konferensi ini itu membahas untuk mendirikan bank syariah, lalu juga bagaimana proposal pendirian Bank Islam Internasional Perdagangan dan Pembangunan dan lain-lainnya gitu, Federation of Islamic Banks. Dan akhirnya dalam proposal tersebut ada beberapa usulan yang muncul. Itu mengatur transaksi komersial antar negara Islam, mengatur institusi pembangunan investasi, merumuskan masalah transfer, clearing, serta settlement antar bank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu, membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara Islam, dan mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal melaksanakan kebijakan-kebijakan kerangka kerja Islam, mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat, mengatur kelebihan likuiditas dan bank-bank sentral negara Islam. Nah, selain itu diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut dengan Badan Investasi dan Pembangunan Negara-Negara Islam. Dan di mana badan tersebut berfungsi sebagai pengatur investasi modal Islam, penyeimbang antar investasi dan pembangunan di negara Islam, memilih lahan sektor yang cocok untuk investasi dan pengatur penelitiannya, lalu memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam. Lalu setelah itu akhirnya dilanjutkan kembali pada sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973. Setelah itu dibahas kembali di sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975. Dan akhirnya terbentuklah sebuah organisasi yang disebut dengan Islamic Development Bank atau IDB. Sekarang sih dia lambangnya ISDB gitu ya. Ini ada di samping saya itu lambangnya. Dan jumlah anggotanya itu pada awalnya itu dari 22 negara saja, namun saat ini sih sekitar 43 negara dan terus bertumbuh. Jadi memang Islamic Bank ini itu menjadi wadah referensi dari bank syariah di seluruh dunia. Lalu IDB juga mendirikan institusi lain, yaitu ada Islamic Research and Training Institute, di mana IRTI ini itu menjadi pusat pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam. Itu baik yang perbankan maupun keuangan secara umum. Jadi dari sini akhirnya berkembangnya konsep keuangan syariah yang kita kenal sekarang, baik itu perbankan ataupun non perbankan. Dan bukan berarti, tapi kan sebenarnya ilmu syariah itu muamalah itu udah ada dari zaman Rasul. Iya betul.
Cuman di sini ibarat kata, ini sebuah fun fact sih teman-teman, muamalah adalah, apa ya, kategori ayat yang diturunkan paling terakhir di Quran. Karena memang, bisa dibilang salah satu yang kompleks dan perkembangannya itu paling pesat gitu di dunia gitu. Makanya, di sini diadakan tadi terus-terusan, pertemuan atau, kalau bahasa itu istimewa ulama, untuk mengerunutkan ilmu-ilmu tentang keuangan syariah ini atau muamalah ini. Karena memang, bagaimana nantinya si ilmu ini tuh tetap berpedoman pada hadis dan Quran, namun tetap juga dapat berkembang seiring, berjalannya waktu gitu, agar bisa mengikuti evolusi keuangan modern gitu. Dan akhirnya dari sini terbentuklah beberapa bank di Islam di seluruh dunia. Itu ada, ini yang termasuk apa ya, bisa dibilang founding father atau beberapa bank yang dalam masa awal sekali itu seperti Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank, Bahrain Islamic Bank, dan lain-lainnya gitu. Jadi emang dari sini mulailah, tersebar ke negara-negara yang mayoritas Islam seperti Pakistan, Mesir, Siprus, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran, dan Turki. Dan akhirnya pada tahun 1991 Indonesia itu mengembangkan, bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalah Indonesia. Ini sebenarnya awalnya itu dari, Bank Islam ini udah ada idenya dari tahun 1990 dari MUI. Namun akhirnya didirikan akte pendirian PT Bank Muamalat ini pada tanggal 1 November 1991 sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan pada tahun 1998 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dibentuklah, Bank Umum Syariah yang pertama, yaitu Bank Syariah Mandiri. Itulah sebabnya kenapa sekarang, Bank Syariah Indonesia atau BSI itu adalah hasil merger dari, Bank Syariah, BNI, BNI Syariah, BRI Syariah, dan, Syariah Mandiri gitu. Dan makanya Bank Syariah Mandiri itu karena tadi dari 98 dia menjadi core utamanya dari BSI ini. Makanya BSI dan BSM mungkin, agak-agak mirip gitu. Sedangkan kan, BRIS atau BRI Syariah dan BNI Syariah tuh merger masuk ke BSM sebagai, tulang punggung utamanya kayak gitu. Terbentuklah BSI, Bank Syariah Indonesia, yang kita kenal saat ini sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan secara aset juga terbesar, di salah satu yang terbesar di dunia kayak gitu. Dan itulah teman-teman awal mulanya bukan konsep keuangannya ya, lebih ke kayak pengembangannya, dalam konsep keuangan Islam dan juga bank Islam di dunia. Jadi sekali lagi teman-teman, ini semua diambil dari bukunya Pak Syafi'i Antonio. Jadi kalau emang kalian penasaran mengenai referensi-referensi juga, kalian bisa baca langsung di bukunya. Saya di sini hanya sebagai menjelaskan singkat gitu, biar seperti rangkuman lah dari buku tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa likes-nya, comments-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.